Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kali ini kita akan mengatasi yaitu motor Scoopy Donut itu dengan keluhan. Jadi pada waktu dikontakin dia muncul kedipan 12 ya, kita hitung lagi 1 2, hitung lagi 1 kedipan panjang 1 2 kedipan pendek 2. Jadi ini permasalahannya 12. Jadi kita matikan dulu. Saya sudah buka ya bodinya supaya cepat. Jadi untuk kedipan 12 ini yaitu permasalahan injektor. Akan tetapi motor ini pada waktu dibawa ke bengkel ini yaitu didorong ya, dia ada step. Jadi ini motor tidak hidup dengan kedipan 12. Kita dengarkan untuk bunyi full pump. Bunyi full pump tidak hidup, tidak berdengung. Jadi kita harus tahu permasalahannya dulu. Kita cek dulu nih untuk sinyal massa yang menuju full pump. Sinyal massa yang menuju full pump harus 12 voltnya. Kemudian injektor ya, kita fokus ke injektor, kita cek untuk arus 12 volt yang hitam putih sama yang pink biru itu sinyal massa yang dari ECU. Kita cek ya apakah arus 12 voltnya ada. Tapi kita akan cek di bagian sikring dulu ya. Kita akan cek dulu di bagian sikring. Kita buka untuk blok kakinya. Oke kawan, kita buka dulu untuk box sikringnya. Kita buka, tutup akiknya. Kita akan cek sikring-sikringnya dulu yang menuju full pump, yang menuju injektor. Karena bila mana sikring putus harus 12 volt, dia tidak masuk ke full pump, ke coil, ke injektor, ke kalau memang ada sensor speed nih, ke speed, sensor kecepatan. Keras ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada petunjuk sikring ini. Oh, dia kosong satu, dia nggak ada. Kita lihat dulu petunjuknya. Untuk Scoopy Donut ini di sini ya teman-teman nih. Di sini tertulis injektor, ignition, injektor, full pump ya. Berarti kalau kita lihat di sini ya, di sini teman-teman, ini yang sikring 10 ampere di sini ya, sikring 10 ampere. Kita cek dulu apakah dia putus. Kita gunakan tes pen DC, kita jepitkan ke massa. Kita lihat untuk sikring 25 ampere ada. Ini sebelum kontak on ya, yang baris sebelah kiri sebelum kontak on sikring harus hidup. Harus hidup ya. Kalau ini untuk lampu kayaknya dia tidak hidup ya. Nanti kita kontakin dulu on kan. Jadi untuk yang di sini ya setelah kontak on ya, yang baris kiri, sikring baris kiri yang paling bawah, yang headlight yaitu buat lampu. Dia setelah kontak on ya. Sekarang kita ukur yang baris kanan. Di sini untuk baris kanan di bagian menuju ignition, full pump sama injektor dia
kayaknya tidak tersambung, putus nih untuk di sikringnya ya, yang menuju full pump, yang menuju injektor, kuil, dia kayaknya putus. Ini setelah ke kontak on. Jadi kita sebelum cek untuk ke bagian injektor sama full pump, kita cek dulu di bagian sikring ya, karena kabel yang menuju dari sikring menuju full pump ini di sini ya. Di sini ada tertera ya petunjuk-petunjuknya di sini. Teman-teman bisa dulu petunjuknya. Jadi teman-teman jangan cek dulu bagian kabelnya dulu, putus-putus, kita dicek dulu bagian sikring. Di sini tidak menyala ya. Ini kontak udah on, tidak menyala. Tapi baris bawah ya, dia nyala. Tapi untuk yang bagian atas ya, tuh sikring atas nih putus ya. Kita matikan dulu kontaknya, kita cabut ya. Di sini teman-teman bisa lihat, ini sikring putus, sikring yang menuju ignition, full pump sama injektor ya. Makanya tadi terjadi kedipan 12, jadi injektor tidak terhubung. Karena untuk full pump dia kalau ada masalah, dia di milnya dia tidak menyala, termasuk wheel ya, tidak menyala. Di sini yang memberitahu cuma injektor doang. Jadi untuk motor ini kalau ada masalah full pump, misalkan arus 12 volt tidak tersambung, dia hanya injektor yang ngasih tahu, ada kodenya bila ada kerusakan. Jadi kenapa sikring ini bisa putus? Kemungkinan bisa terjadi hubungan short, bisa kabel nempel ke bodi atau massa, bisa juga ya bisa juga ada kabel yang beradu. Karena ini untuk di bagian full pump dia tidak menyala, tidak berdengung ya, dia saling berhubungan dengan injektor. Coba kita ganti dulu dah biar yakin ya, kita ganti dulu sikringnya. Ini kalau memang putus lagi, ini harus dicek ini, takutnya ntar udah dipakai jalan dia mati lagi. Jadi kita setelah ganti sikring kita cek lagi ya kabel-kabelnya yang menuju sikring, yang menuju full pump injektor. Kita coba kita kontakin ya. Di sini nyala pasti, di sini nyala, full pump pun dia pasti berdengung ya. Bisa teman-teman bisa dengerin ya, full pump berdengung ya setelah sikring kita ganti. Tapi kita jangan sampai permasalahan ini selesai di sini. Jadi kita cek lagi untuk kabel-kabelnya. Nanti bila mana diganti sikring, setelah dipakai motor bawa jalan dia mogok lagi, mati lagi. Kita cek ya untuk kabel-kabelnya. Kita hidupin dulu sebentar. Setelah diganti sikring motor hidup. Tapi takutnya nanti pada waktu dibawa jalan dia mati lagi, karena dia kalau motor dibawa jalan itu dia pastikan kabelnya ketarik-tarik. Jadi kita cek lagi ya untuk kabelnya, jangan sampai nanti di tengah jalan sikringnya putus lagi. Kita buka untuk kabel bodinya ya, yang menuju throttle body, speed sensor, injektor. Kita cek kabel-kabelnya. Ini juga untuk sensor kabel CKP, dia udah sambungan. Kabel CKP dia sudah pernah putus, sudah sambungan.
kayaknya untuk di bagian sini aman ya. Kemungkinan nih di bagian yang menuju sini ya, yang menuju dari Sikring, dia jalurnya ke kolong sini, kolong dak. Kita akan pasang dulu ininya. Oke teman-teman, jadi untuk kabel yang arus 12 volt ya, yang dari Sikring 10 ampere tadi, untuk jalur ke bagian full pump, speed sensor, kemudian injektor, dia tidak ada masalah, dia tidak ada kabel yang nempel. Kemudian saya buka lagi untuk jalur ke bagian kuilnya ya. Jadi untuk Scoopy Donut ini, dia kuilnya dia di sini ya, tuh kuilnya di sebelah kiri. Nih dia nih, di sini saya cek, dia kabelnya ke kolong ya, ke kolong kita buka dulu, kita cabut. Di sini pas saya lihat di sini ya, kabelnya terkelupas. Jadi dia bila mana tergoyang-goyang, kabel yang terkelupas ini dia menempel pada cangkolan yang besi yang di bawah dak ya, rangka. Jadi kalau bila mana tidak tersentuh dia normal, tapi bila dia tersentuh, Sikring yang 10 ampere tadi dia putus. Jadi buat teman-teman jangan putus asa, inilah permasalahan motor. Kita harus teliti, kita cek yang jalur dari Sikring tadi, ini yang menuju kuil ya. Jadi ini permasalahannya. Tapi kenapa ini motor, kenapa kedipannya 12? Karena dia berhubungan dengan injektor. Jadi ECU itu mematikan injektor apabila ada permasalahan short, ada permasalahan yang terjadi untuk arus 12 volt ini. Karena arus yang menuju kuil ini ya, 12 volt ini dia terhubung ya sama injektor. Jadi kabelnya bercabang menuju kuil yang tadi Sikring 10 ampere. Ini kuil ya, kabel kuil, kemudian ke injektor, ke full pump, ke speed sensor. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya akan rapikan kabelnya. Jadi kabelnya dia masih normal ya, tidak putus. Mungkin tidak saya putuskan, hanya terjadi sobek ya. Di sini hanya sobek. Kemungkinan saya akan isolasi saja ya, isolasi saja. Sorry teman-teman ya, di sini sangat bising sekali karena di sini emang bengkel saya adanya di rumah ya. Jadi sedikit berisik. Jadi tidak saya putus karena ini kabelnya masih utuh, cuman dia sedikit sobek. Akan saya isolasi saja, nanti saya akan isolasi semuanya biar rapi. Kita tebalkan saja isolasinya. Jadi ini penyebabnya, penyebab Sikring 10 ampere dia putus terus. Mending ya kalau misalkan pas diganti Sikring langsung putus, tapi ini tidak ya, motor hidup normal kembali. Jadi agar aman pada waktu kita kemana-mana, takutnya pas dibawa dia putus lagi, mati lagi di jalan. Mendingan kita cek yang jalur-jalurnya dulu seperti ini. Ini butuh kesabaran, butuh ketelitian. Yang penting kita tahu jalur-jalurnya. Makanya teman-teman kalau memang misalkan Sikring ada yang putus, pasti itu ada kabel yang short. Nggak mungkin kalau Sikring itu putus tidak ada yang short. Oke, kita pasang dulu.
Oh, ini maaf nih, angkat nih. Ini. Jangan sampai salah, untuk kabel hitam leres putih dia ke kuil ya, yang ada hitamnya. Karena ini arus 12 volt. Kemudian untuk yang kuning strip biru, dia yang sininya hijau ya, yang di kuilnya ini sinyal massa dari ECU. Oke, sekarang kita coba hidupkan. Oke, pasti sejarahnya ada kan. Nanti kita akan reset ya. Kita reset dulu. Permasalahannya sudah ketemu. Jadi ada kabel yang short. Saya akan reset sejarahnya yang tadi kedipan 12. Oke. Sekarang kita hapus ya yang tadi sejarah kerusakannya untuk injektor ya, 12 kedipan. Kita cari motornya. Sorry. Kurang jelas karena kita membaca kode kerusakan. Di sini tidak ada kode kerusakan ya, tidak ada kode kerusakan yang terbaca karena kita sudah perbaiki tadi. Sekarang sejarahnya di sini sejarahnya injektor ya, injektor bermasalah, itu hanya sejarah karena ini sudah diperbaiki. Sekarang kita reset, kita hapus sejarahnya ya. Yakin ingin menghapus sejarah kerusakan. Kondisi kontak on, mesin kondisi mati, oke. Penghapusan berhasil, oke. Sekarang kita lihat lagi apakah sejarah kerusakan sudah terhapus. Oke, tidak ada kode kerusakan yang terbaca, tidak ada sejarahnya sudah terhapus ya. Oke, kita escape ya. Oke teman-teman, sejarah kerusakan sudah terhapus. Jadi itulah permasalahan motor. Oke teman-teman, cukup sampai di sini tutorial ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe, like, tekan lonceng.